Assalamualaikum, bonjour, selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti, channel informatif berisi fakta-fakta menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian. Oke, without any further ado, let's move to the topic. Di dalam Paturya Loang diceritakan bahwa para raja yang memimpin kerajaan Goa sebelum Karaeng Tunatangkalopi mewarisi pemerintahan dan kemudian Baginda menghilang. Menurut kepercayaan orang-orang Goa, pada zaman itu raja-raja Goa sebelum Karaeng Tunatangkalopi tidak wafat, tidak mengalami kematian seperti halnya manusia biasa. Menurut kepercayaan, pada masa itu Raja-Raja Goa sampai kepada Raja Goa yang keenam, yakni Karaeng Tunatangkalopi semuanya mairat atau hilang dan kembali ke tempat asalnya, yakni ke Kayangan. Mulai dari Karaeng Tunatangkalopi, barulah Raja-Raja Goa yang mengalami kematian sebagaimana manusia biasa. Karaeng Tunatangkalopi mempunyai dua orang anak laki-laki, yakni yang sulung bernama Batara Goa dan yang bungsu bernama Karaeng Loe Risero. Karena khawatir kalau terjadi perselisihan atau perang saudara antara kedua orang putranya itu, maka Karaeng Tunatangkalopi membagi kerajaan Goa menjadi dua bagian. Baginda membagi Galarang-Galarang dan penduduk kerajaan Goa menjadi dua bagian atau dua kelompok. Sebagian mengikuti dan diserahkan kepada Batara Goa, sedangkan yang sebagian lagi mengikuti dan diserahkan kepada Karaeng Loe Risero. Bagian-bagian itu ialah: pertama, yang ditetapkan menjadi bagian Batara Goa yaitu Galarang Pacelekang, Galarang Patalasang, Galarang Bontomanai Iraya, Galarang Bontomanai Ilau, Galarang Tombolo, dan Galarang Mangasa. Kedua, yang ditetapkan menjadi bagian Karaeng Loe Risero yaitu Galarang Saumata, Galarang Panampu, Galarang Moncoloe, dan Galarang Parangloe. Tidak ada keterangan berapa lama Karaeng Tunatangkalopi memerintah tahta kerajaan Goa sebagai Raja Goa yang keenam. Hanya diceritakan bahwa Karaeng Tunatangkalopi ketika berlayar, Baginda ditimpa kecelakaan yang menyebabkan Baginda tewas. Perahu Baginda tenggelam karena pusaran air yang dahsyat, dan Baginda wafat ditelungkupi perahu yang Baginda tumpangi. Itulah pula sebabnya mengapa Baginda diberi gelar Tunatangkalopi yang dalam bahasa Makassar Tunatangka atau yang seharusnya Tunarangka berarti orang yang ditelungkupi, sedangkan Lopi berarti perahu. Di mana Baginda mati tenggelam tidak diketahui dengan pasti. Ada yang memperkirakan peristiwa itu mungkin terjadi di lautan atau di perairan antara ujung Lassoa atau ujung Bira dan Pulau Selayar. Perkiraan ini didasarkan pada kenyataan bahwa lautan antara ujung Bira dan Pulau Selayar sangat angker serta berpuaka. Lautan di dekat ujung Bira ini memang sangat ditakuti oleh pelaut-pelaut Bugis Makassar yang terkenal gagah berani itu. Mereka tidak berani ribut-ribut, apalagi berlaku atau berbicara tidak senonoh jikalau mereka sedang berlayar di perairan di daerah itu. Lautan di daerah itu dapat dengan sekonyong-konyong bergelora dan menelan korbannya. Tidak sedikit perahu dan isinya yang sudah menjadi korban dan ditelan oleh lautan yang sangat angker tersebut. Jadi, Tunarangka Lopi atau Tunatangkalopi artinya raja atau orang yang ditelungkupi perahu. Setelah Karaeng Tunatangkalopi wafat,
Baginda mewariskan tahta kerajaan Goa kepada putra sulungnya yang bernama Batara Goa sebagai Raja Goa yang ketujuh. Sementara adik Batara Goa yang bernama Karaeng Loe Risero kemudian menjadi Raja Tallo yang pertama. Seperti diketahui dan akan diuraikan nanti, Kerajaan Tallo dan Kerajaan Goa di kemudian hari bersatu kembali dan menjadi satu kerajaan yang berpadu. Karaeng Loe Risero menurunkan Raja-Raja Tallo. Setelah Kerajaan Tallo dan Kerajaan Goa berpadu menjadi satu, Raja-Raja Tallo selalu merangkap menjadi Tumak Bicara Buta atau Mangkubumi Kerajaan Goa. Tentang Batara Goa, ada diceritakan bahwa Baginda kemudian berselisih dengan saudara Baginda yang bernama Karaeng Loe Risero, sehingga Karaeng Loe Risero terpaksa harus meninggalkan Goa. Karaeng Loe Risero pergi ke Jawa dan kekuasaan beliau didaulat oleh Batara Goa. Setelah Karaeng Loe Risero kembali dari Jawa, beliau tinggal di sebuah tempat yang disebut Pasinang. Di tempat itulah Karaeng Loe Risero bersedih hati mengenang nasibnya yang malang. Kerajaannya didaulat oleh abangnya sendiri, maka tempat itu dinamakan Pasinang, artinya yang bersedih. Kemudian Pasinang lazim juga disebut Pacinang. Tidak lama berselang, datanglah Karaeng Loe Ribentang dan Karaeng Loe Ribira. Kedua orang Karaeng ini berseia sekata mengangkat Karaeng Loe Risero menjadi raja mereka. Lalu Karaeng Loe Ribentang dan Karaeng Loe Ribira menyuruh rakyatnya menebas sebuah hutan di dekat Sungai Bira. Hutan itu disebut hutan Talloang. Di tempat itulah rakyat kedua Karaeng tadi membangun sebuah istana untuk Karaeng Loe Risero. Sesuai dengan nama hutan itu, yakni Talloang, maka tempat itu kemudian terkenal dengan nama Tallo. Sejak itulah berdiri Kerajaan Tallo, dan Raja Tallo yang pertama ialah Karaeng Loe Risero, saudara Raja Goa yang ketujuh, yakni Batara Goa. Di kemudian hari, Kerajaan Tallo dan Kerajaan Goa menjadi satu lagi dalam suatu paduan yang dalam bahasa Makassar disebut Rua Karaeng Sereata, artinya dua raja, satu hamba sahaya. Kedua kerajaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, begitu erat perhubungan kedua kerajaan itu. Dan seperti yang dikatakan tadi, Raja-Raja Tallo selalu merangkap menjadi Pak Bicara Buta atau Mangkubumi Kerajaan Goa yang bersatu. Memang, raja-raja kedua kerajaan itu merupakan keturunan langsung Tumanurunga Ritamalate atau yang lebih dikenal dengan Tumanurung Bainea. Oleh orang-orang Belanda, kedua kerajaan yang berpadu erat itu disebut juga Zustersteden, artinya kerajaan atau negara bersaudara. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.